Ayah, saya sudah memahami kaidah kebahasan teks resensi. Apalagi yang semestinya saya lakukan agar lebih memahami kaidah kebahasan ini? Saran ayah, kamu boleh membandingkan dua teks resensi, kemudian kamu bisa simpulkan kedua teks itu dari segi kaidah kebahasaannya, nak. Baik ayah, saya akan lakukan di ruang belajar saya. Terima kasih ya ayah. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan menyimpulkan teks resensi dari segi kaidah kebahasannya dan seperti apa hasil simpulan Andi? Mari kita simak pembahasannya. Menyimpulkan adalah kegiatan membuat simpulan, yaitu pendapat akhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Dalam menyimpulkan teks resensi, perlu penguasaan atau teknik tertentu, seperti menguasai isi buku, memiliki daya analisis, dan menguasai teori tentang buku yang diresensi. Menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan adalah membuat simpulan dari dua teks resensi dari segi penggunaan kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya. Langkah-langkah menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan adalah sebagai berikut. Pertama, membaca kedua teks resensi dengan cermat. Kedua, memahami konsep kaidah kebahasaan. Ketiga, menandai jenis kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya pada kedua teks. Keempat, menganalisis kebahasaan kedua teks. Kelima, menyimpulkan kedua teks berdasarkan kebahasaannya. Kaidah artinya aturan yang sudah pasti. Kebahasaan artinya perihal atau tentang bahasa. Jadi, kaidah kebahasaan suatu teks adalah aturan tentang bahasa, yaitu penggunaan kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya pada suatu teks. Pada dasarnya, bentuk kata dan kalimat pada setiap jenis teks berfungsi untuk menandakan perbedaan ciri suatu teks tersebut. Pada pembahasan kali ini, kita akan menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan penggunaan kalimat dan jenis katanya. Berikut adalah perbandingan kedua teks resensi. Teks resensi A berjudul "Menulis itu memang gampang", dan teks resensi B berjudul "Apa itu sejarah?". Kaidah kebahasaan yang pertama adalah adanya penggunaan kalimat. Dapat dilihat dari kutipan orang lain pada teks resensi A, dapatkah kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita pasti dapat mengarang, karena mengarang ialah keterampilan sekolah dasar. Contoh penggunaan kalimat pada teks resensi B dapat dilihat dari kalimat kutipan penulis. Sejarah terdiri atas kumpulan fakta yang telah dipastikan. Fakta-fakta yang tersedia bagi sejarawan ada di dalam dokumen, prasasti, dan sebagainya. Demikian tulis E. Hakar dalam buku Apa Itu Sejarah. Selanjutnya, penggunaan kalimat teks resensi A merupakan kalimat percakapan sehari-hari. Contohnya, setidaknya uraian 17 subjudul buku tersebut digambarkan dengan bahasa yang terkenal, sehingga mudah diterima oleh siapapun yang membacanya. Sedangkan, pada teks resensi B, penggunaan kalimatnya adalah ragam formal. Dapat dilihat dari kalimat, dari bacaan itu, saya mengira Carr adalah sejarawan, seperti Gibbon atau Toynbee, yang sejak muda berkarir dalam bidang sejarah. Selanjutnya, teks resensi A menggunakan kalimat yang mengandung kata asing dan kata daerah. Seperti contoh pada kalimat-kalimat berikut ini. Bagi dia, soal memulai adalah begin with the end in mind. Dimulai dengan pikiran akhir. Mulailah sesuatu dengan memikirkan hasil akhirnya. Dan kalimat, hal yang penting adalah tahu bagaimana memicu ide. Paham dengan 3N, niteni, nirokake, dan nambahi, atau memperhatikan, mengikuti, dan menambahkan. Sedangkan, pada teks resensi B, kalimat yang digunakan mengandung kata asing. Contohnya, setelah itu, muncul kritik pada historisisme, karena lebih menekankan determinisme dan tidak mempertimbangkan kebebasan manusia, sehingga sejarah, dalam gerak dan arahnya, berada dalam kondisi free will, sehingga manusia sebagai subjek. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah jenis kata. Pada teks resensi A, terdapat konjungsi penerangan
konjungsi temporal, dan konjungsi penyebaban. Konjungsi yang dominan digunakan adalah konjungsi penyebaban. Contohnya, dengan demikian, hatinya pun akan mudah digerakkan. Ditambah, keterampilan setara dengan sekolah dasar, sehingga jadilah sebuah karangan, apapun itu bentuknya. Dan pada kalimat, jadi, menulis itu tidak perlu bakat, karena bakat tidak lebih dari minat, serta ambisi yang akan selalu terus-menerus meningkat. Pada teks resensi B, terdapat konjungsi temporal dan konjungsi penyebaban. Konjungsi yang dominan digunakan adalah konjungsi temporal. Contohnya adalah pada kalimat berikut ini. Dari bacaan itu, saya mengira Karl adalah sejarawan, seperti Gibbon atau Tony B, yang sejak muda berkarir dalam bidang sejarah. Kemudian, yang cukup mengganggu adalah munculnya istilah filosofi sejarah, yang membuat saya termenung, apakah ini semacam hikmah? Akan tetapi, saat muncul istilah ilmu dan perspektif sejarah, ternyata berkaitan dengan filsafat sejarah dalam arti kritis. Selanjutnya, jenis kata yang digunakan adalah kata teknis, yaitu kata khusus terkait bidang tertentu. Contoh kata teknis pada teks resensi A adalah, selain itu, buku ini juga menguraikan kisah-kisah sang penulis, seperti si teolog inklusif Sukidi, novelis S. Maragede, New Ager Anand Krishna, esais Gunawan Muhammad, si Sophie atau Hiper, dan juga pelopor sastra dakwah kontemporer, Helvi Tiana Rosa, Yasraf Amir Piliang, dan MH Ainun Najib. Tidak lupa juga kisah pribadi Andreas Hareva dalam menapaki karirnya sampai sukses menjadi penulis beberapa buku bestseller. Sedangkan, kata teknis pada teks resensi B adalah sebagai berikut ini. Disebutkan pada awal modern, kecenderungan dalam historiografi adalah menyajikan biografi dan tokoh besar. Hal yang menarik adalah bahwa pembahasan buku ini memuat tentang kritik Popper pada mazhab historisme yang dibangun oleh Ranke dan sejarah Jerman lainnya. Berikut ini adalah analisis kedua teks resensi berdasarkan kebahasaan. Masing-masing teks resensi dibuat dengan gaya bahasa sesuai dengan karakteristik penulisnya. Setiap penulis mempunyai gaya yang berbeda. Resensi teks A menggunakan bahasa nonformal atau percakapan sehari-hari dengan kalimat sehari-hari dan menggunakan kata asing serta kata daerah. Gaya bahasa yang digunakan terkesan santai. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan resensi teks B, yang bahasa penulisannya lebih formal dengan menggunakan kalimat baku atau efektif. Baik teks A maupun teks B menggunakan konjungsi yang sama sesuai dengan kaidah kebahasaan teks resensi, yaitu konjungsi penerang, konjungsi temporal, dan konjungsi penyebaban. Namun, setiap konjungsi mempunyai kekerapan, digunakan bergantung pada buku yang diresensi. Teks A berisi tentang resensi menulis pengarang itu gampang, sehingga butuh alasan mengapa menulis pengarang itu gampang. Konjungsi penyebaban digunakan untuk menjelaskan alasan-alasan itu. Lain halnya dengan teks B, yang meresensi buku tentang sejarah, kerap menggunakan konjungsi waktu, karena sejarah berhubungan dengan waktu. Kata teknis atau istilah yang terdapat pada kedua teks berhubungan dengan buku yang diresensi. Teks A merupakan resensi dari buku tentang menulis, maka muncul istilah penulis pemula, esais, novelis, new ager, bestseller, dan lain-lain. Akan tetapi, berbeda dengan buku sejarah, istilah sejarah banyak muncul di teks B, seperti historisme, sejarawan, dan filosofi sejarah. Selanjutnya, berikut ini adalah simpulan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan. Penggunaan kebahasaan dalam teks resensi tidak mempunyai aturan baku. Peresensi bisa menulis sesuai dengan gaya bahasanya sendiri. Kata konjungsi yang lebih dominan digunakan bergantung pada jenis buku yang diresensi. Kata teknis atau istilah yang ditulis dalam teks resensi pun sesuai dengan bidang ilmu buku yang diresensi. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari bahwa menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan adalah membuat simpulan dari dua teks resensi
dari segi penggunaan kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya. Serta, kita juga sudah memahami langkah-langkah menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasannya, yaitu sebagai berikut ini.